Biasa, amin ya. Saya percaya ketika dunia di luar sana mungkin galau, cemas, tapi saya percaya teman-teman dan saya selalu bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, amin. Saya undang teman-teman bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. mari kita serukan, ya Yesus yang ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. mari katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, Ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. amin. Haleluya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberkati, amin. Amin. Mari kita tengok kanan kiri, kasih senyum yang terbaik. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Berkat buat CKI Puri Marina. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup
kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Sebab sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Berkatakan kita akan mengalaminya karena Tuhan Yesus adalah setia. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorakan haleluya. Dia Raja yang hebat atas hidup kita, amin. Kita mau terus bersorak-serukan nama Yesus. Haleluya. Tinggi banjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan Oleh darahmu, oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. kami tidak ragu Yesus, Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Yeah. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh Oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. kami tidak ragu Yesus, Dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. dulu sekarang dan selamanya. Dia Yesus yang berkuasa atas hidup kita, amin. Mari sama-sama katakan, Dulu sekarang selamanya Dia berkuasa atas segalanya. Kau berkuasa atas
segalanya, namamu yang ku serukan. Kaulah Raja, Kaulah Raja, penebus yang hidup, dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya, namamu yang ku serukan. Kaulah Raja, penebus yang hidup, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada gentar, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Haleluya. sebab Tuhan Yesus selalu mengasihi engkau dalam segala keadaan. Tuhan Yesus mau menerima kita apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. kasih yang terindah, hati yang mulia. Biarkan mata kita, hati kita hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananmu Tuhan Yesus Yang selamatkanku, Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku.
grace amazing care. On the cross, You became the Lamb of God, Lord Jesus, the perfect sacrifice. Jesus Christ. Thank you, Lord. You are redemption's throne, carried away all my shame. You offered your all for me. Amin. Because of your love, Jesus, I love you. Jesus, I worship you. Jesus, I thank you for the cross. Oh Lord, you saved my life through your precious sacrifice. Jesus, I thank you for the cross. Jesus, I love you. Jesus, I worship you. Jesus, I thank you for the cross. Oh Lord, you saved my life through your precious sacrifice. Jesus, I thank you for the cross. Mari jemaat kita mengambil roti yang sudah kita terima. Ingatlah akan kasih-Nya yang begitu besar atas hidup kita, sehingga Ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk pengampunan segala dosa kita. Dan di atas kayu salib itulah segala sakit, kutuk, kemiskinan, semua kelemahan, kegagalan di dalam hidup kita ditanggungnya. Dan karena substitusi hidup, Ia menyerahkan nyawa ganti engkau dan saya. Maka hari ini engkau berkelimpahan, diberkati, sehat, kaya. Kamu penuh dengan hikmat, kamu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui akan tubuh yang dipecahkan. Itu untuk semua kami yang ada di sini. Semua orang yang percaya yang sudah engkau tebus. Haleluya. Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan memecahkannya. Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan dan engkau sudah mendapat bagian dalam aku. Makanlah dengan percaya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan sesudah itu dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminum. Darahku benar-benar minuman dan kau sudah mendapat bagian dalam aku. Terimalah, minumlah dengan percaya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi setiap kami. Bersyukurlah sebab di dalam Yesus engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lihat ya yang baru bagi setiap kamu. Tersedia, mengalir, melimpah. Apapun yang engkau butuh hari ini, Tuhan sediakan melimpah. Apapun yang engkau inginkan, apapun yang engkau doakan, Tuhan memberikannya dengan berlimpah-limpah. Terimalah dan terimalah, terimalah dan terimalah. Tuhan memberkati semua jemaat kami yang ada di tempat ini, yang juga di rumah. Tuhan memberkati dengan terus-menerus, dengan setia, dengan melimpah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari pagi yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Didi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dengan kuasa dan urapan dengan hikmat. Engkau mengurapi semua kami yang mendengar dan menjadi rema bagi setiap kami. Kami siap untuk diberkati pagi ini dan di dalam nama Yesus Kristus semua kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk jemaat. Pak Didi, silakan. Terima kasih buat teman-teman musik. Saya bilang ke mereka, sesekali tak tinggal ya, maksudnya saya di bawah, kalian main sendiri tanpa saya. Dan sejujurnya saya punya pengalaman baru. Saya mau cerita begini. Sejak kelas 4 SD saya tuh bisa main drum. Dan sampai hari ini saya duduk di kursi jemaat itu tidak pernah lebih dari 10 jari saya ini. Nah, jadi ketika hari ini saya punya pengalaman baru nyanyi di bawah, pakai masker. Sejujurnya tadi lagu kelima saya hampir pingsan. Mengapa? Kalau teman-teman pernah ikut kelas vokal, itu kan kita diajar begini, nyanyi dalam satu frase, walaupun awal kalimat, di tengahnya ada koma, titiknya baru ke beberapa kata yang berikutnya harus bisa satu nafas gitu. Dan kalau teman-teman yang nyanyi benar biasanya memang seperti itu. Jadi saya tadi hampir nggak kuat itu, jadi saya ngerasain Anda yang pakai masker sambil nyanyi, jadi saya apresiasi buat tepuk tangan saya buat Anda. Ya, gitu saya. Agak susah memang di masa-masa ini kegiatan kita menggunakan masker, tapi cobalah untuk melakukan hal itu dalam kehidupan Anda, kecuali yang ada di atas ini karena jaraknya sudah jauh sekali dari Anda. Itu terus, saya mau ngomong apa ya tadi ya? Ya, oke. Kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 3, ayat yang ke-16 sampai ke-28. 1 Raja-Raja 3, ayat yang ke-16 sampai ke-28. Nah, dahulu waktu SD, entah kelas 2, entah kelas 3, saya lupa, saya pernah dengar cerita tentang Nabi Sulaiman. Yang saya tahu itu adalah Raja Salomo. Nah, di buku PPKN waktu dulu, kisah ini dimunculkan. Nah, saya ingin kita baca bergantian, saya ayat yang genap, jemaat Tuhan bisa baca ayat yang ganjil. Judulnya adalah Hikmat Salomo. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. 17. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama dengan kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. 19.
Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. 21. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. 23. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawanyalah pedang ke depan raja. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya. Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, saudara, seandainya kita tidak membaca cerita ini, saudara, seandainya saya juga nggak pernah baca cerita ini, saudara, saya pun juga bingung, saudara. Ini cara ngatasinya gimana masalah ini? Nggak ada saksinya. Nggak ada saksinya. Dua-duanya saling berebut anak, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan yang luar biasa itu memberikan hikmat, saudara. Sehingga Salomo waktu itu dapat memutuskan siapa ibu dari anak itu, dan semua orang akhirnya terkagum, menjadi tahu bahwa hikmat yang dimiliki Salomo bukan dari pengetahuan atas pembelajaran dari hidupnya. Semua orang tahu akhirnya hikmat yang diperoleh oleh Salomo dalam memutuskan hal itu adalah dari Tuhan, saudara. Nah, kita belajar, saudara, bahwa kata hikmat, saudara, di Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani adalah kokma, saudara. Saya ingin jelaskan, saudara, dari bahasa aslinya, saudara, nanti dalam bahasa Ibrani dan Yunani, saudara. Di dalam Perjanjian Lama, saudara, kokma itu berarti seperti ini, saudara, keterampilan dalam perang atau menata strategi, saudara. Maksudnya seperti ini, saudara. Kita berbicara pada masa ini, ya, saudara, kita itu sudah mengalami banyak kejadian, saudara. Dalam hidup kita sudah mengalami banyak hal, kita ketemu si A, kita ketemu si B, kita ngalami A, kita ngalami B, saudara. Maksudnya keterampilan dalam perang itu begini, saudara. Hikmat Tuhan itu bekerja. Kita tahu, dulu itu kita ngalami seperti ini. Berarti besok kita harus melakukan ini, saudara. Nah, dulu kita ketemu si A, orangnya tuh modelnya kayak gini. Berarti kalau suatu ketika, saudara, kita ketemu orang yang model kayak si A lagi, saudara, berarti kita harusnya seperti ini. Nah, itu hikmat, saudara. Hikmat dalam arti keterampilan dalam perang, saudara. Nah, sehingga, saudara, hikmat yang menyertai kita, saudara, memimpin kita, menuntun kita, sehingga kita enggak melakukan kesalahan yang sama lagi, atau kita enggak terjebak di hal yang seharusnya kita enggak alami di masa depan, saudara. Nangkep ya, saudara, ya. Yang kedua, saudara, kokma yang berikutnya, dia mempunyai arti seperti ini, saudara. Kebijaksanaan dalam administrasi, saudara. Nah, kalau ngomong soal administrasi, saudara, ini berhubungan dengan pencatatan atau keuangan, saudara. Nah, saya punya cerita, saudara. Cerita ini tidak mewakili seluruh kehidupan saya, hanya sebagian, tapi
paling tidak menjelaskan sesuatu hal kepada Anda, saudaraku. Nah, kira-kira saudaraku 2 tahun yang lalu, saudaraku, saya tuh pengen beli kendaraan yang lebih besar lagi, saudaraku. Saya datang ke dealer, saudaraku, saya lihat, saudaraku, kendaraan itu ada diskon, saudaraku. Diskon itu kira-kira 7 jutaan, saudaraku. Wah, saya pikir, wah, saya pengen sekali, saudaraku. Dan saya sampai datang ke dealernya, saya lihat kenapa sampai di diskon 7 juta, karena itu memang model yang tahun lalu, modelnya yang baru sudah keluar dan itu belum terjual, saudaraku. Hampir setiap hari saya mikir, pengen dan sebagainya, saudaraku. Memang waktu itu ada teman juga yang beli, saudaraku. Jadi dia teman saya itu beli, walaupun dia pinjam, gimana caranya supaya dia bisa beli cash dan dapat potongan harga, saudaraku. Nah, saat itu saudaraku ada seorang relasi, saudaraku, dari luar kota, saudaraku, yang dia tahu keinginan saya, saudaraku. Dan dia ngomong sama saya, uangku pakai aja, nanti ngembalikannya gampang lah, kan memang sudah saling kenal, saudaraku. Seorang pengusaha tapi ibu-ibu sudah agak tua, saudaraku. Dia bilang seperti itu, saudaraku. Ya saya senang, saudaraku, tapi di tengah perjalanan itu, saudaraku, saya mulai berpikir, saudaraku. Jadi saya punya motor yang bisa saya jual, saya punya uang cash lagi, saudaraku, dan orang tersebut, dia uangnya memang sisa, saudaraku, jadi pakai aja. Dia ngomong sama saya, saudaraku. Tapi, saudaraku, saya berdoa sama Tuhan, enaknya gimana ya Tuhan? Karena begini, saudaraku, saya tanya sama beberapa teman yang punya mobil, saudaraku, kamu servis mobil tuh berapa bulan sekali? Biayanya berapa? Terus waktu itu saya tanya sama Aristar, sekian gitu. Loh, kok lebih mahal servis motorku? Saya bilang gitu, dan memang motor saya sampai detik ini servis rutin dan masih bagus, artinya masih bisa dipakai, saudaraku. Saya mikir lagi, aneh juga ya kalau saya beli motor itu ya, mengapa saya masih punya motor yang bisa dipakai? 2, kalau saya beli itu, tambah lucu lagi, masa kendaraan saya lebih mahal daripada rumah saya, kan kayak gitu. Anda yang pernah ke rumah saya mesti tahu tuh, mesti tahu. Kalau saya beli itu lucu juga, karena nggak mungkin masa kendaraan lebih mahal daripada rumahnya. Dan akhirnya saya putuskan, udahlah nggak jadi beli aja lah, saudaraku. Nah, di saat yang sama, saudaraku, ada seorang teman, saudaraku, ngajak saya, saudaraku, untuk buat satu koperasi kecil-kecilan, saudaraku, waktu itu, saudaraku. Dan saya memutuskan ikut, saudaraku. Itu kira-kira bulan Agustus tahun lalu, saudaraku. Saya memutuskan untuk ikut, saudaraku. Dan itu belum jalan setahun, saudaraku, harusnya berakhirnya Agustus, tapi karena Maret pertengahan sudah lockdown, saudaraku, akhirnya kegiatan koperasi itu dihentikan, saudaraku, dan saya tetap terima modal saya beserta bunganya, saudaraku. Nah, saya hidup dari kelebihannya, saudaraku, bahkan kelebihannya itu bunganya itu, saudaraku, saya beliin gitar yang dipakai itu tadi, saudaraku. Nah, saya bersyukur, saudaraku, hikmat Tuhan itu menuntun, saudaraku. Anda bayangkan, saudaraku, kalau saya beli kendaraan baru waktu itu, saudaraku, ya hari ini nggak kepake, saudaraku. Kenapa? Lah pekerjaan berhenti semua, saudaraku. Nah, jadi kalau suatu ketika, saudaraku, Anda punya dorongan Roh Kudus, Anda dibimbing oleh Roh Kudus, dan Anda mungkin belum tahu maksudnya apa, saudaraku, tapi Anda tahu ini pimpinan Roh Kudus, saudaraku, ikuti, saudaraku, karena suatu ketika, saudaraku, satu waktu Anda pasti akan tahu, oh maksudnya dulu itu seperti ini, saudaraku. Amin. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6, ke-8 aja. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-8. Ini doa Salomo, saudaraku. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu jumlah yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian,
dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. 13. Dan juga apapun yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, saudaraku, seperti ini saudaraku, saya punya pertanyaan saudaraku. Kalau Anda disuruh memilih antara hikmat dan uang saudaraku, Anda pilih yang mana saudaraku? Jawab dalam hati saudaraku. Nah, Anda sudah tahu jawabannya, Anda sudah menjawab dalam hati saudaraku. Saya berkata pada Anda saudaraku, Tuhan itu memberikan lengkap saudaraku. Tapi kita berandai-andai saudaraku, seandainya saja saudaraku, Tuhan hanya engkau disuruh memilih antara hikmat dan uang, maka saya berkata pada Anda, pilihlah hikmat saudaraku. Karena dengan hikmat saudaraku, walaupun Anda tidak memiliki apapun saudaraku, Anda akan jauh lebih cepat kaya, lebih cepat sukses, lebih cepat berhasil ketimbang orang yang mempunyai modal atau uang tanpa pengelolaan yang baik. Jadi saya berharap suatu ketika tidak ada lagi orang yang berkata, Pak, nggak punya uang Pak untuk bikin ini, atau nggak punya modal, atau nggak punya apapun dan sebagainya. Saya berkata pada Anda, Yesus cukup untuk Anda. Yesus adalah hikmat Anda. Oleh sebab itu, saya selalu mendorong kepada kita untuk menikmati firman Kristus. Karena dari firman Kristus itu kita akan mendapat banyak pewahyuan, kita akan mendapat banyak pencerahan, sehingga kita menjalani hidup kita itu dengan penuh bergairah, dengan penuh keyakinan, sekalipun dompetmu mungkin hari ini kosong, tapi engkau tahu apa yang akan kau lakukan hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 sampai ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Judulnya adalah hikmat yang benar, saudaraku. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan 7. Tetapi yang kami beritakan ialah firman, saudaraku, firman yang diberitakan, hikmat Allah yang tersembunyi. Jadi kalau Anda dengar firman Kristus, itu hikmat, saudaraku. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dahulu saya punya pikiran ayat ini tuh ngomong soal berkat, kan disediakan dan sebagainya. Seperti renungan saya tadi pagi di grup dahulu mungkin beberapa kita juga berpikir seperti itu. Kita mungkin berharap 1 juta, nggak kepikiran Tuhan kasih 2 juta. Kita berharap motor, nggak kepikiran ternyata Tuhan kasih mobil. Itu namanya sudah dilihat, bukan. Maksud dari ayat ini adalah yang disediakan itu apa, hikmat, nggak pernah dilihat, nggak pernah timbul dalam hati, Bukan berarti Tuhan tidak memberikan Anda berkat yang dapat disentuh, ada di ayat lain. Tapi waktu kita ngomong ayat ini adalah yang dimaksud itu adalah hikmat, Nah itu mengapa saya sering berkata kepada Anda, ayo nikmati firman, ayo selidiki firman, Kenapa, Karena firman itu hikmat itu sendiri, Yohanes 1 berkata seperti ini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, Jadi
Tidak mungkin orang berkata saya cinta Yesus tapi dia tidak menyelidiki firman atau dia tidak menikmati firman, saudaraku. Karena ketika Anda menikmati firman Yesus, saudaraku, Anda menyelidiki kitab, saudaraku, Anda semakin berbobot, saudaraku. Bahkan, saudaraku, waktu Anda ngomong sama orang-orang yang nggak percaya Yesus, ketika Anda sering menikmati firman setiap hari sebagai gaya hidup, saudaraku, orang itu berpikir, saudaraku, orang yang nggak percaya Yesus pasti juga bisa menilai Anda, saudaraku. Orang ini excellent, orang ini bagus banget nih, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Nah, kita ngomong di lingkup orang percaya, saudaraku. Anda pernah ngobrol sama orang 5 menit, capeknya minta ampun, saudaraku? Pernah, saudaraku? Tapi apakah Anda juga pernah, saudaraku, ngomong sama orang yang kita ngomong sama dia tuh sejam tuh nggak cukup, saudaraku. Pokoknya pengen ngobrol terus, saudaraku. Kalau kita ngobrol sama dia, saudaraku, kita dapat hal-hal baru, saudaraku. Insight baru, saudaraku, kita menjadi waduh terbuka sekali, saudaraku. Nah, saya bicara bahwa firman yang Anda nikmati itu bukan sekedar kata-kata kosong, saudaraku. Punya kuasa, saudaraku. Anda tahu yang bisa membuat matahari itu terbit dari timur ke barat itu apa, saudaraku? Firman, saudaraku. Anda tahu laut tetap pada tempatnya, air tetap pada tempatnya, dan nggak sampai ke tempat kita di daratan, saudaraku, firman Tuhan, saudaraku, perkataan Tuhan, saudaraku. Anda tahu, saudaraku, musim hujan, saudaraku, tetap hawanya dingin, nggak panas, saudaraku, lucu sekali, saudaraku. Tapi bayangin kalau hujan itu rasanya panas, dan sinar matahari itu tiba-tiba kayak dingin, tapi sinar matahari muncul, saudaraku. Firman, saudaraku, yang berbuat, saudaraku. Firman itu punya kuasa, saudaraku. Yesus itu yang menjadi hikmat Anda, saudaraku. Jadi ketika Anda banyak menikmati firman Yesus, saudaraku. Nah, sebagai informasi, saudaraku, 5 tahun ini kalau Anda mengikuti grup Facebook di JKI, saudaraku, 5 tahun ini kita sudah bahas, saudaraku, bolak-balik perjanjian baru itu selama 2 kali tanpa kitab Wahyu, saudaraku. Nah, kalau Anda sekarang, saudaraku, sering ngecek di grup kita, saudaraku, kita masuk perjanjian lama sampai di kitab Kejadian pasal 30, saudaraku. Saya bilang sama Anda, saudaraku, waktu Anda menikmati firman Yesus, saudaraku, Anda akan banyak dapat ide-ide baru, hal-hal baru. Dimanapun Anda berada, saudaraku, dimanapun Anda membuat keputusan, saudaraku, Yesus ada di situ. Karena Yesus adalah hikmat itu sendiri, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, kata hikmat, saudaraku, di dalam ayat ini, saudaraku, artinya dalam bahasa Yunani adalah Sophia, saudaraku. Jadi kalau Anda punya kerabat, saudaraku, anak namanya Sophia, artinya hikmat atau kebijaksanaan, saudaraku. Nah, kata ini memiliki banyak arti, saudaraku, tapi saya ringkas beberapa untuk kita, saudaraku. Yang pertama adalah kebijaksanaan, luas dan penuh kecerdasan, saudaraku. Nah, saya, saudaraku, selalu, saudaraku, ketika ketemu ibu hamil, saudaraku, dan pasti semua orang setuju, saudaraku, dengerin musik klasik, nah. Ibu hamil dengerin musik klasik, dengerin musik-musik jazz yang lembut, supaya nanti waktu anak nyala itu cerdas dan sebagainya. Dulu saya ngomong seperti itu, saudaraku. Tapi sekarang, saudaraku, saya berkata bahwa siapapun di antara Anda, jemaat yang online juga, atau orang yang bukan dari tempat ini, Anda sedang mengandung, saudaraku, saya berbicara pada Anda, baca Alkitab, saudaraku, waktu Anda mengandung, saudaraku. Setiap hari, saudaraku, janin yang ada di dalam perut Anda, ini sudah besar tapi enggak keluar-keluar, saudaraku. Janin yang ada di dalam perut Anda itu mendengar perkataan-perkataan yang Anda ucapkan, saudaraku. Jadi ketika Anda membaca firman Yesus bagi anak Anda setiap hari, saya pastikan, saudaraku, ketika anak Anda lahir, dan kebiasaan itu diteruskan, baik oleh ibu hamil, bayi maupun kita yang dewasa, hidup Anda akan berhasil, saudaraku. Hidup Anda pasti berhasil, saudaraku. Karena setiap apa yang Anda ucapkan, firman Yesus yang Anda perkatakan, itu berbuah, itu bekerja di dalam kehidupan kita, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, tindakan menafsirkan mimpi dan selalu memberikan nasihat yang paling bijaksana. Hikmat itu juga berarti, Sophia itu juga berarti sesuatu. Jadi kita dapat menafsirkan mimpi dan memberikan
nasihat yang paling bijaksana, saudaraku. Sebagai contoh, saudaraku, di Alkitab, saudaraku, kita tahu yang namanya Daniel, saudaraku. Ya, dia dipakai Tuhan di dalam pemerintahan, bahkan di beberapa generasi, saudaraku. Raja ganti, dia tetap ada di situ, saudaraku. Bahkan kita tahu dia dapat menafsirkan mimpi. Yang kedua, Yusuf, saudaraku. Bahkan, saudaraku, raja tersebut, saudaraku, Firaun, saudaraku, tidak memberikan tahu mimpi, supaya, saudaraku, orang yang menafsirkan mimpi tersebut, ya memang dia benar-benar tahu dari awal mimpinya apa, artinya apa, saudaraku. Dan sukses, saudaraku. Dan di zaman sekarang, saudaraku, maksudnya seperti ini, Anda memaknai hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau untuk membuat rencana yang baik di masa depan, saudaraku. Saya ulangi lagi sekali lagi, saudaraku. Memang zaman ini beda dengan zamannya Yusuf, saudaraku. Hari-hari ini enggak banyak mimpi-mimpi yang kayak gitu yang diartikan terus terjadi, saudaraku. Tapi banyak peristiwa, saudaraku, yang ketika Tuhan memberikan pencerahan, saudaraku, pewahyuan, saudaraku, Anda bisa membuat rencana baik di masa mendatang. Contohnya seperti ini, saudaraku. Semua orang tuh tahu Indonesia pernah mengalami krisis, ya, saudaraku. Pertama di mana, saudaraku? 2008, dan terakhir 2020, saudaraku. Saya nggak kebayang, saudaraku. Ini saya, saudaraku, ya. Kalau saya nggak menikmati firman Kristus, tiba-tiba saya mengalami krisis, saudaraku. Seperti kemarin, pekerjaan nggak ada semua, dan bagaimana saya hidup, saudaraku. Tapi puji Tuhan sekali, saudaraku, waktu saya masuk ke tempat ini, saudaraku, saya menikmati firman Kristus karena memang kecintaan, saudaraku. Saya bicara pada Anda dulu waktu saya jadi staf di tempat lain, saudaraku. Kami lomba baca Alkitab bukan karena cinta Alkitab, saudaraku, karena target nih. Yo, siapa duluan ya? Aku sampai ini, ya kalah, aku sampai ini. Dulu seperti itu, saudaraku. Bukan karena kecintaan, no, bukan, saudaraku. Tapi ketika saya masuk tempat ini, saudaraku, saya membagikan firman pada grup-grup, pada Anda, saudaraku, itu karena kecintaan, saudaraku. Dan Tuhan memberikan pengertian, saudaraku. Saya bersyukur, saudaraku. 2018 itu, saudaraku, saya tahu, saudaraku, ini akan terjadi lagi, saudaraku. 2008 akan terjadi lagi, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, waktu memang 2018, saudaraku, Tuhan itu memberikan banyak pekerjaan yang luar biasa, berkat yang luar biasa, sehingga saya bisa save, saudaraku, dan 2020 aman jaya, saudaraku. Dan saya berharap Anda semua juga menikmati perlindungan Tuhan di masa ini dalam hal finansial, saudaraku. Amin, saudaraku, ya. Karena, saudaraku, sebenarnya kalau Anda membaca firman Tuhan, saudaraku, Alkitab, saudaraku, di situ intinya adalah Yesus, saudaraku. Tapi kalau Anda baca, saudaraku, di situ banyak ilmu yang luar biasa, saudaraku. Kejadian dunia ini tuh selalu berulang, saudaraku. Makanya pengkhotbah ngomong tidak ada yang baru di bawah langit, saudaraku. Enggak ada yang baru. Semuanya pasti terulang. Jadi kalau Anda menikmati firman Kristus, saudaraku, Anda baca Yusuf lah, Anda baca Daniel lah, Anda pasti akan tahu di masa depan kira-kira akan terjadi seperti apa, dan Anda bisa mempersiapkan dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudaraku. 3. Sofia juga berarti menemukan arti dari beberapa angka misterius. Menemukan arti dari beberapa angka misterius. Maksudnya seperti ini, saudaraku. Di Alkitab itu banyak angka-angka, saudaraku. Yang paling Anda sering dengar angka apa, saudaraku? 1/10. Yang kedua, yang terkenal satu lagi, 1/5. Semua angka di Alkitab itu punya arti, saudaraku. Dan kalau Anda menyelidikinya, saudaraku, Anda akan dibukakan banyak hal yang luar biasa. Mengapa harus 1/10, saudaraku? 1/10 itu, saudaraku, walaupun hari ini di JKI Puri Marina, saudaraku, kita tidak mengenal persepuluhan lagi, tapi taburan terbaik, saudaraku. Tapi saya mau jelaskan pada Anda, 1/10 secara psikologi itu adalah angka yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, saudaraku, untuk diberikan dari dalam keluar, saudaraku.
Yang kedua, saudaraku, 1/5 itu ada di Kejadian ketika Yusuf menerjemahkan mimpi Firaun, saudaraku. Yusuf ngomong, dia diberikan pencerahan oleh Tuhan 1/5. Maksudnya kamu nabung 1/5 dari apa yang kamu hasilkan. Nah, kalau 1/5 atau 20%, saudaraku, untuk ke dalam, saudaraku, orang itu secara psikologi lebih rela ketimbang 20-nya keluar, saudaraku. Nah, saya bilang sama Anda, saudaraku, kalau Anda melangkah dalam iman, saya nggak ngomong angka yang lain aja, saudaraku. Banyak sekali angka di Alkitab, saudaraku, dan kalau Anda menyelidikinya, saudaraku, itu punya pengertian-pengertian yang luar biasa. Tapi kita ngomong 2 angka ini aja, saudaraku. Ketika Anda berjalan dengan iman, Anda memberi dengan angka seperti itu, katakanlah seperti itu, atau, saudaraku, Anda menyimpan dengan label angka seperti itu, nominal seperti itu, saya mau ngomong sama Anda bahwa hidup Anda akan luar biasa. Anda investasi untuk pekerjaan Tuhan, tapi juga Anda investasi untuk diri Anda sendiri, saudaraku. Hasilnya luar biasa. Makanya, saudaraku, jangan heran, saudaraku. Jangan heran kalau Tuhan memberkati, saudaraku, tapi ada orang yang Tuhan kasih benih, saudaraku, benihnya nggak ditanam lagi, saudaraku. Habisin semua aja, ada seperti itu. Bulan depan Tuhan kasih lagi nggak? Kasih lagi, saudaraku. Dihabisin lagi. Bulan depan Tuhan kasih lagi nggak? Kasih lagi, saudaraku. Tapi hidupnya akan muter seperti itu terus, saudaraku. Nah, kalau Anda adalah orang-orang yang percaya, saudaraku, yang ketika Anda memberi untuk pekerjaan Tuhan, Anda juga menyisihkan untuk kehidupan Anda di masa depan, saya bilang pada Anda, ini adalah hal yang bijak, saudaraku. Untuk kehidupan kita sebagai orang percaya di masa mendatang, saudaraku. Yang keempat, saudaraku, bagian terakhir, saudaraku. Sofia juga berarti begini, saudaraku, keterampilan dalam menyampaikan kebenaran. Nah, saya berdoa, saudaraku, dari awal saya ngomong tadi, saudaraku, semuanya itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Anda hanya tinggal buka, membaca, melihat, oh, aku tuh memang seperti ini. Mengingatkan pada diri Anda, saudaraku. Yang keempat adalah keterampilan dalam menyampaikan kebenaran. Ada kejadian seperti ini, saudaraku, waktu saya dan Pak Vincent di gereja yang lama. Jadi Pak RT di lingkungan situ kebetulan datang ke gereja kami dan dia ngomong gini, loh, itu jemaatmu ya? Ya, kenapa Pak? Ya, itu bosku kok. Oh iya toh itu. Lah gimana Pak? Ya, itu kalau kita di toko itu dia setel lagu rohani sama khotbah itu kenceng-kenceng banget sih aku. Mungkin niatnya itu mau memberitakan Injil, tapi sebenarnya buat karyawan itu enggak nyaman kok. Nah, saku, Sofia itu Anda bisa memberitakan kebenaran, saku, dengan lebih elegan, saku. Anda enggak perlu teriak-teriak, saku, di pasar, saku, pakai toa. Yesus itu Tuhan dan sebagainya, saku. Ya, saya enggak bisa bayangkan, saku, terus habis itu Anda dilempari tomat sama telur, saku. Tapi Anda bisa lakukan dengan cara elegan. Anda bisa menikmati firman Kristus, hidupmu bertumbuh, hidupmu berbuah. Orang lain melihat tanpa engkau bisa ngomong, tapi orang lain juga bisa melihat tanpa engkau ngomong, dan orang itu jadi percaya pada Yesus. Kan bulan lalu saya ngomong, saku, bahwa beberapa tetangga saya itu sekarang jadi percaya Yesus karena kehidupan ibu saya, saku. Yang notabene pendidikannya itu lebih rendah daripada anak-anaknya, saku. Ibu saya nggak lulus SD, tapi anaknya bahkan sudah lulus S2, saku. Tapi bisa, saku. Jadi Anda bisa menyampaikan kebenaran dengan cara yang jauh lebih elegan, saku. Bagian terakhir, saku. Saya pribadi mau berkata kepada Anda, sahabat-sahabat saya di tempat ini, saku, teman-teman saya dalam pekerjaan Tuhan, saku. Tuhan itu memberi kita 3 hal, saku. 1 waktu, saku. 2 tenaga atau kemampuan, 3 berkat keuangan, saku. Nah, sebagai sahabat, saku, saya mau berkata kepada Anda, saku, bahwa semua kita punya waktu 24 jam sama, saku. Ada orang yang berkata, saya sibuk sekali, punya waktu 5 menit enggak? Ya punya sih, ya itu namanya Anda bisa mengatur waktu. Saku, Anda bisa investasikan waktu Anda dengan baik. Di sela-sela Anda bekerja, Anda mengurus rumah tangga Anda, saku, Anda bisa join di pekerjaan Tuhan, saku. Anda bisa belajar, saku.
Nah, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan sejak kelas 4 SD, saudaraku. 3 SD itu sejak di gereja itu ada DJ, maksudnya overhead projector itu loh, saudaraku, jadi tugas itu loh, saudaraku. Sampai hari ini, saudaraku, saya mempercayai sejak dari awal, saudaraku, ketika kita menginvestkan waktu di awal, saudaraku, di masa depan tuh Anda akan jauh lebih banyak, saudaraku. Ya, makanya kan waktu minggu kemarin saya bilang, saudaraku, di renungan saya memang seminggu itu kerja 7 jam, saudaraku. Bukan karena malas, saudaraku, memang saya memprogram diri saya untuk 1 hari 1 jam itu bekerja, 7 jamnya itu untuk belajar, saudaraku. Dan waktu itu ada jemaat, saudaraku, yang waktu saya kirim renungan itu, saudaraku, dia kirim pesan ke saya. Loh Pak, berarti Pak Didik nganggur dong. Lah, saya batin, lah belajar itu enggak nganggur ya, nah, gitu, saudaraku. Ya, itu kehidupan saya, saudaraku. Tapi makanya saya di bagian yang terakhir, saudaraku, saya berkata, saya menulis bahwa pada akhirnya semua itu kan kalau kita menikmati kebaikan Tuhan, semua akan sampai pada titik yang sama. Punya waktu lebih banyak untuk menikmati firman Tuhan, yang kerja itu punya jabatan yang lebih tinggi, yang Anda yang bekerja berwirausaha punya tim sendiri sehingga Anda punya waktu lebih banyak untuk pribadi, saudaraku. Nah, Anda bisa, saudaraku, mengatur waktu Anda dengan baik, saudaraku, dan ketika Anda bisa mengatur waktu Anda dengan baik, saya katakan sama Anda, saudaraku, di masa depan itu Anda punya waktu lebih banyak yang Anda bisa atur lagi, saudaraku. Hari ini, saudaraku, ya sekali lagi, saudaraku, saya dan Anda berbeda, tapi ini yang mau saya ceritakan, jadi Anda enggak harus seperti saya, tapi ini cerita saya, saudaraku. Sekarang jauh lebih santai, saudaraku. Jadi saya Senin hanya ngajar 1,5 jam, saudaraku. Selasa 1 jam, Rabu Kamis enggak kerja, Jumat 1 jam, Sabtu cuma 5 jam, Minggu habis seperti ini, saudaraku, saya santai sampai malam, saudaraku. Pendapatannya gimana, Pak? Lebih besar dari orang yang kerja 8 jam, saudaraku. Jadi kalau Anda punya Tuhan yang luar biasa, Anda bisa minta kok sesuatu yang luar biasa menurut keinginan hati Anda. Kalau Anda senang kerja 8 jam, Anda bisa juga ngomong, Tuhan kerja 8 jam, tapi hasilnya lebih banyak dari orang yang kerja 12 jam. Boleh, enggak ada masalah, saudaraku. Pertama, saudaraku, waktu. Yang kedua, saudaraku, kemampuan, saudaraku. Saya tidak percaya, saudaraku, orang yang lahir di dunia ini, saudaraku, enggak punya kemampuan apapun, saudaraku. Minimal masak Indomie. Masa Anda enggak bisa masak Indomie, saudaraku? Masa Anda enggak bisa masak air, saudaraku? Anda tahu di Solo itu beberapa waktu yang lalu sampai hari ini tetap luar biasa, saudaraku. Dia cuma jualan es teh, saudaraku. Harga 5.000 dapat es teh harga 5.000, harga 2.000 dapat es teh 1 liter, saudaraku. Sehari bisa 500 bungkus, saudaraku. Jual es teh doang loh, masa nggak bisa bikin es teh, kan nggak mungkin, saudaraku. Nah, itu contoh, saudaraku. Tapi maksud saya begini, saudaraku. Kalau Anda yang suka masak, saudaraku, Anda biasa mungkin bisa masak sayur roti atau tumis, saudaraku. Bulan depan cari resep baru, belajar, saudaraku. Anda yang bisa pekerjaan Anda mungkin bidang tertentu, saudaraku. Tahun depan Anda bisa ambil khusus lagi, saudaraku, di weekend Anda, saudaraku, setelah mungkin Anda ke gereja, Anda jalan-jalan dengan keluarga, malamnya Anda bisa luangkan waktu untuk belajar, saudaraku. 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Sebenarnya kehidupan dalam Tuhan itu mudah, saudaraku. Anda jalani, nikmati dengan Tuhan, saudaraku, dan nanti semuanya itu sebenarnya akan meningkat dengan sendirinya ketika hikmat itu menyertai kita, saudaraku. Sebagai contoh, saudaraku, saya bilang waktu saya SD, saudaraku, saya bisa main drum, saudaraku, itu kelas 4 SD, saudaraku. Dari drum saya belajar keyboard, dari keyboard saya belajar bass sama gitar, saudaraku. Dari 4 ini saya belajar biola, saudaraku. Terakhir saya belajar saxophone, tapi masih nganggur di rumah saxophone-nya, saudaraku, padahal beli mahal itu, saudaraku. Nah, dari 6 ini, saudaraku, saya belajar falas, saudaraku. Habis falas naik lagi, bukan naik, saudaraku. Satu lagi saya belajar saham, saudaraku. Dan banyak hal, saudaraku, sampai akhirnya tiap tahun saya belajar hal yang baru, tiap tahun saya belajar hal yang baru, tiap tahun saya belajar hal yang baru, sampai, saudaraku, saya mempunyai sesuatu hal yang lebih, untuk satu ketika hal yang lebih itu bekerja untuk diri saya di masa depan, saudaraku.
Nah, Anda bisa melakukannya juga, saudaraku. Anda yang senang bahasa, kembangkan, saudaraku. Jangan cuma bisa bahasa Jawa sama bahasa Indonesia, saudaraku. Bahasa Inggris dong, gitu. Bahasa Inggris bisa, Mandarin, dan sebagainya, saudaraku. Sampai, saudaraku, Anda menjalani hal-hal seperti itu dengan santainya, saudaraku. Anda nikmati apapun yang Anda suka, saudaraku. Anda pelajari aja, saudaraku. Sampai akhirnya tanpa sadar, saudaraku, hal itu berkembang menjadi sesuatu yang besar. Dan tanpa sadar, saudaraku, Anda, kok hidupku jauh lebih enak. Ya memang hidup di dalam Tuhan itu enak, saudaraku. Hidup di dalam Tuhan itu enggak ada tuntutan, saudaraku. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan Anda yang biasa-biasa aja, saudaraku. Dia akan beri Anda sumber daya untuk Anda bisa mengembangkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Anda, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, saya juga enggak percaya kalau di tempat ini tidak ada orang yang punya uang 10.000, saudaraku. Semua punya, saudaraku. Punya, saudaraku ya. Anda berdoa, saudaraku. Kalau Anda berpikir Anda nggak punya kemampuan, Anda berdoa aja, saudaraku. Tapi saya yakin sih nggak ada seperti ini. Tapi taruhlah, saudaraku, keadaannya seperti ini, saudaraku. Aku nggak mudeng nih mau bikin apa di dunia ini, saudaraku. Anda cuma punya uang 10.000, saudaraku. Anda berdoa, saudaraku. Hikmat Tuhan turun, saudaraku. Yesus yang menjadi hikmat Anda, saudaraku. 10.000 ini bisa jadi 12.000. Santai aja, saudaraku. Nggak usah buru-buru seperti yang ada di internet itu. 1 bulan 1000% dan sebagainya, Anda malah kebelasuk, uang hilang. Santai aja, saudaraku. Nikmati aja sama Tuhan, saudaraku. 10.000 bisa jadi 12.000, 12.000 jadi 15.000. Anda minta pimpinan Tuhan yang 15.000 itu jadi 20.000, 20.000 jadi 30.000. Santai aja, saudaraku. Pelan-pelan aja naik. Dan itu yang saya lakukan, saudaraku. Waktu saya datang ke tempat ini, saudaraku, dan pengurus menggaji saya waktu itu, saudaraku, Anda tahu nggak? 75% selama beberapa bulan itu saya buat nyicil utang, saudaraku. Jadi saya cuma nikmati 25% aja waktu, sedikit sekali, saudaraku. Tapi jalani aja, saudaraku, dengan Tuhan, saudaraku. Saya hanya, yang selalu saya jelaskan, saudaraku, yang saya lakukan hanya tiap pagi saya datang ke sini, latihan musik, baca firman, bagi firman, selesai. Besok gitu lagi, saudaraku, sampai hari ini. Dan semuanya naik sendiri, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, saya ngomong sama sahabat kita, jemaat Tuhan yang kirim pesan kepada saya setelah saya kirim renungan, dan saya mau gimana lagi? Wong saya dengan kehidupan seperti ini, tahun depan itu akan selalu meningkat dengan sendirinya, dengan santai, walaupun saya nggak ngerubah kebiasaan saya, saudaraku. Nah, saya berdoa, saudaraku, kehidupan Anda akan semakin meningkat karena hikmat Tuhan di dalam kehidupan Anda. Amin. Yang kerja untuk perusahaan, saudaraku, posisi Anda akan semakin naik. Anda akan bisa ngatur karyawan Anda, bisa ngatur tim Anda punya otoritas, Anda punya waktu jauh lebih banyak untuk bisa menikmati hal-hal pribadi Anda dengan Tuhan, saudaraku. Nah, semakin Anda menikmati hal-hal pribadi Anda dengan Tuhan, saudaraku, saya bilang, saudaraku, banyak orang punya pemikiran seperti ini, jabatan tinggi, tanggung jawab semakin berat. Enggak, saudaraku, Anda punya otoritas, saudaraku, Anda bisa suruh si A, si B, dan si C itu untuk mengerjakan hal-hal yang Anda enggak ahli di situ, hal-hal yang Anda belum bisa di situ, saudaraku. Jadi jangan punya pikiran mindset, nanti uang besar itu susah ngelolanya, atau kalau jabatan tinggi itu nanti tanggung jawabnya semakin besar, semakin sibuk, semakin ngeri. Enggak, saudaraku. Jangan punya pandangan seperti itu, saudaraku. Kalau Anda punya pandangan seperti itu, bagaimana dengan Abraham yang punya ternak itu ratusan, bahkan ribuan, saudaraku. Masa dia yang kasih makan satu-satu, kan enggak, saudaraku. Dia punya pegawai, saudaraku, yang bisa ngajarkan tugas itu, saudaraku. Nah, kalau Anda yang punya bidang usaha, saudaraku, saya berdoa, saudaraku, Anda punya tim lebih banyak. Tim yang kuat, saudaraku. Sehingga ketika Anda mengerjakan beberapa hal pribadi Anda, mereka tetap produktif untuk bekerja, untuk di perusahaan Anda, untuk tim Anda, saudaraku. Sehingga, saudaraku, muaranya satu, saudaraku, Anda bisa menikmati firman Kristus lebih banyak lagi. Intinya itu cuma satu, saudaraku, seperti itu. Kalau Anda bisa diberkati luar biasa, saudaraku, Anda bisa jadi berkat buat orang lain, saudaraku. Jadi jangan alergi, saudaraku, ketika di tempat ini ngomong uang, kekayaan, saudaraku. Tuhan ingin kita makmur, saudaraku. Tuhan ingin kita kaya. Supaya apa, saudara? Ketika kita makmur, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Keluarga kita bisa berbagi untuk orang-orang yang belum kenal Yesus di luar sana. Itu butuh dana, saudara.
Dan juga orang-orang yang punya kekurangan, orang-orang yang kesusahan, saudaraku, waktu Anda diberkati, Anda jadi berkat, saudaraku, itu akan melipat kali gandakan berkat-berkat Tuhan lagi, saudaraku. Seperti yang ada di tempat ini, saudaraku, saya bilang gereja ini banyak tolong orang, saudaraku. Semalam saya ngomong sama Pak Andi, gereja ini keluar itu banyak sekali. Lucunya, saudaraku, di masa pandemi, saudaraku, keuangan gereja itu semakin meningkat loh, daripada yang dulu, saudaraku. Kita itu banyak, terutama kemarin itu beberapa waktu yang lalu kita banyak tolong orang itu, beberapa orang itu kita tolong lebih daripada kesepakatan yang pernah pengurus buat, saudaraku. Dan gereja enggak kekurangan, saudaraku. Jadi saya percaya Tuhan ingin kita diberkati dan Anda jadi jemaat yang jadi berkat luar biasa untuk tempat lain. Amin, saudaraku. Beri tepuk tangan untuk Yesus, saudaraku. Kita masih mengingat perkataan bahwa saya milik Yesus, Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Pagi ini kita tahu bahwa Yesus adalah hikmat, ya. Dan karena kita memiliki Yesus, kita memiliki hikmat, kita memiliki segalanya. Nah, memiliki segalanya, khusus di bulan ini, bukan hanya soal finance, tetapi grace on finance. Bagaimana grace memimpin kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang dari Tuhan. Dan juga mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Siapapun kita, ya, siapapun kita, Tuhan mengasihi kita. Dan dari keberadaan kita, masing-masing Tuhan akan memimpin, menuntun, menyertai, memberikan pengertian, kemampuan, peluang, ya, bahkan yang kamu nggak pernah pikirkan, bayangkan sebelumnya. Tuhan akan dan sudah sediakan bagi kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk melihat Yesus yang begitu rupa mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada apa yang Yesus berikan kepada kita. Nyawanya diberikan kepada kita. Apalagi yang tidak diberikan kepada kita. Tidak ada. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat dalam kehidupan ini. Di luar Engkau, Yesus, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di dalam Yesus, kami menikmati segala sesuatu. Kami menikmati kekayaan, kemurahan, kelimpahan akan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami percaya tidak ada seorang pun jemaat di tempat ini yang menjadi khawatir, takut, cemas, kemudian beban berat mengeluh akan situasi-situasi yang mereka hadapi. Firman-Mu memerdekakan. Yesus, Engkaulah sumber hikmat. Ketika kami melangkah dengan iman, ketika kami melangkah dengan percaya, kami mengandalkan dan fokus hanya kepada Yesus saja, kami melihat perkara-perkara ajaib terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita nyanyikan syukur kepada Tuhan sekali saja, dan setelah itu kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Amin. Syukur kepada
percaya Engkau kaya, karena semua Tuhan berbuat bagi kita. Syukur, katakan syukur. Syukur sekali lagi. Syukur. Haleluya. Kami bersyukur oleh karena Yesus Kristus adalah harta di dalam hidup kami. Yesus Kristus telah menjadi bagian kami. Yesus Kristus adalah hidup dan masa depan kami. Yesus Kristus adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh dibuat untuk mengerti, mengalami, dan menjalani hidup ini bersama dengan Yesus. Angkat tanganmu jemaat, pandanglah hanya kepada Dia saja, Yesus saja. Sebab Yesus adalah hidupmu, hidup kita semua. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan Yesus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekeliling menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Dan semua kita yang percaya menerimanya berkata bersama,